Shalom Kerinduanku Ministry. Masih kurang semangat. Shalom Kerinduanku Ministry. Shalom. Haleluya. Hari ini tema khotbah saya adalah This is the Gospel. Berbicara tentang kabar baik. Saudara siap terima kabar baik sore hari ini, amin. Yang siap terima kabar baik, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelumnya sama-sama kita mau hampiri Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, ajar kami untuk tetap mengucap syukur. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya. Rencanamu, rancanganmu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami doa Roh Kudus yang pimpin setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, you might be seated. Senang jumpa dengan saudara, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Untuk hari ini saya boleh memberikan kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur untuk Kerinduanku Ministry di tempat ini Mega Bekasi. Mengucap syukur untuk lead pastor kita yang sudah mempercayakan. Untuk hari ini saya memberikan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat saudara, hari ini tema saya adalah This is the good news. Sama-sama bilang sama saya good news. Sama-sama bilang sama saya kabar baik. Mungkin hari-hari ini saudara lagi menerima kabar yang buruk. Mungkin hari-hari ini saudara banyak menerima kabar yang gak mengenakan telinga. Tapi saya doa hari ini saudara pulang dengan perasaan yang sukacita. Karena saudara menerima kabar baik buat setiap kita. Amin saudaraku. Saya mau tanya dulu saudara, apa yang penting dalam kehidupan saudara? Kalau saudara terima kabar hari ini saudara dapat transferan. Pak, sudah ditransfer 7 miliar ya Pak. Senang atau enggak? Menurut saudara itu kabar baik atau enggak? Kabar baik. Uang penting gak sih Pak dalam hidup? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Sehat penting gak dalam hidup? Kalau saudara hari ini sedang sakit, terima kabar hari ini saudara sudah sembuh. Saudara senang gak? Kesehatan penting atau enggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Berbicara tentang harta. Harta bisa lenyap. Ketika Tuhan panggil kita gak bawa semua harta kita. Benar gak? Saudara kalau misalnya dikasih 1 miliar, seneng gak? Tapi saudara kasih 1 miliar, besok gak bangun lagi. Mau gak? Gak mau. Kenapa? Karena hidup saudara apa? Berharga. Benar gak? Makanya besok pagi bangun senang. Sesenang dapat 1 miliar. Amin. Kira-kira kalau saudara hidup, saudara sehat, itu penting gak? Penting. Tapi pada akhirnya kita semua kan dipanggil Tuhan. Pertanyaannya adalah, setelah kita dipanggil Tuhan, kita gak bawa harta kita. Setelah kita dipanggil Tuhan, kita gak bawa hidup kita. Kita mau kemana? Nah, ini kabar baik ya buat setiap kita, bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini sudah Tuhan jaminkan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ketika nanti Tuhan panggil kita, mau siapa yang duluan di antara kita ya? Biasanya sih yang paling depan, yang paling belakang ya, dipanggilnya. Kapanpun Tuhan panggil kita, Tuhan kasih kita jaminan keselamatan. And this is the good news. Lebih baik daripada saudara dapat kabar dapat 7 miliar. Saudara dapat kabar saudara sembuh dan lain sebagainya. Itu menyenangkan, itu baik.
Tapi ini adalah kabar baik yang sesungguhnya. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Sama-sama kita buka Efesus 2 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Hari ini kita akan membahas 3 ayat ini saudara. Sama-sama kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Yang sudah di sana katakan haleluya. Bilang kanan kirimu siap-siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan apa? Oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah suatu kabar baik buat setiap kita. Judul perikopnya kalau saudara bisa baca adalah, apa yang bisa saudara baca? Ada yang lihat perikopnya judulnya apa? Diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Jadi saya akan membagi 3 ayat ini menjadi good news dan 2 responnya. Karena gak cuma bicara tentang good newsnya, tapi respon kita gimana. Amin. Jadi yang pertama kita lihat, poin pertama hari ini adalah, good newsnya adalah kita diselamatkan oleh apa? Kita diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia. Kita lihat kembali ayatnya Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Ternyata di dalam Yesus apa yang terpenting yang saudara harus miliki, saudara sudah miliki. Yang percaya katakan amin. Ternyata di dalam Yesus apa yang paling penting dalam hidup saudara sudah Tuhan Yesus jamin. Apa itu? Keselamatan. Makanya orang Kristen jangan takut mati. Karena apa? Karena ketika kita mati, kita percaya kita pasti diselamatkan sama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Makanya dikatakan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita sendiri. Pak Bu, kita diselamatkan oleh iman kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita gak bisa menyelamatkan. Seberapapun banyaknya uangmu, engkau gak bisa beli keselamatan. Seberapa berkuasanya engkau di dunia ini, engkau gak bisa beli keselamatan. Tapi semua adalah pemberian Allah. Berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang keselamatan yang diberikan buat saudara dan saya, itu gak hanya sekedar dibeli. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar untuk keselamatan saudara dan saya. Dan harganya dibayar lunas bukan sama kita, bukan sama orang tua kita, bukan sama nenek moyang kita, tapi dibayar lunas oleh siapa? Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Makanya kita tuh diselamatkan, kita gak nanggung dosa kita. Kenapa? Karena udah dibayar. Roma 3 ayat 23, kita akan belajar bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Kapan ini berlaku? Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana ini berlaku? Ketika Adam Hawa jatuh dosa. Ketika Adam jatuh dosa, seluruh umat manusia berdosa. Apapun yang umat manusia lakukan, mereka semua berjalan kepada maut. Walaupun mereka berbuat baik, ujung-ujungnya apa? Maut. Kenapa? Karena Adam Hawa berbuat dosa, semua manusia berdosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Jadi tanpa kasih karunia Tuhan, kita gak bisa diselamatkan. Amin. Perbuatan baik kita gak bisa menyelamatkan kita, Pak, Bu. Makanya kenapa dibilang ini Injil kabar baik? Karena kita diselamatkan oleh pemberian Tuhan, oleh anugerah
Tuhan. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan paling kencang buat Tuhan Yesus. Amin. Karena manusia telah berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa di sini yang gak pernah berbuat dosa? Ayo, ngaku. Saudara bayangin gak? Saudara semua, kita sepakat semua adalah orang berdosa, amin. Saudara bayangin gak? Kalau kita diselamatkan karena perbuatan kita, ujung-ujungnya gak ada yang selamat, saudara. Tapi karena Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Dia mati buat saudara untuk menebus saudara dan saya. Boleh ditampilkan ayatnya? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, ada satu jurang yang tidak bisa diseberangi antara kita dengan Tuhan. Makanya agama berusaha untuk bagaimana kita manusia menggapai Tuhan. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak kudus. Kita orang berdosa, dia Allah yang kudus. Makanya ada lagunya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Dia kudus, kita berdosa. Makanya ada suatu jurang yang tidak bisa diseberangi. Kita nggak bisa gapai Tuhan. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi saudara, Dia yang mau menggapai setiap kita. That's called grace, kasih karunia. Boleh ditampilkan gambarnya. Ada suatu jurang yang gak bisa diseberangi oleh kita untuk kita bisa menggapai Tuhan. Tapi karena ada pengorbanan Yesus, penebusan Yesus, sehingga saudara dan saya, kita semua suatu hari akan bertemu dengan Bapa kita di sorga. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena karya salibnya Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dikatakan tadi, dengan cuma-cuma, karena penebusan oleh darah Kristus. Cuma-cuma bukan berarti murahan. Cuma-cuma gratis bukan berarti saudara bisa permainkan. Kalau misalnya saudara ditanya, berapa hargamu? Kalau misalnya saudara bilang, oh ini sepatu segini, baju segini, tapi hargamu berapa? Ada yang bisa jawab gak kalau ditanya, hargamu berapa? Ada gak yang bisa? Gak ada yang bisa, makanya dikasih tahu. Makanya datang ibadah jam 5. Berapa hargamu? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku. Dikatakan lagi apa? Bukan pula dengan emas, perak atau emas. Melainkan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau saudara ditanya berapa hargamu? Seharga darah Yesus Tuhanku. Amin. Gak ada yang bilang amin lagi nih. Amin. Berapa hargamu? Seharga darah Yesus yang tercurah bagiku di atas kayu salib. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorak. Lebih dari emas, lebih dari perak, engkau dibayar dengan harga yang mahal. Makanya saya mau katakan, ketika engkau dibayar dengan harga yang mahal, jangan jadi murahan. Benar gak? Kalau kita tahu kita dibayar dengan harga yang mahal, kita gak akan sembarangan sama hidup kita. Amin. Saya sama istri saya waktu sebelum nikah, waktu dia muda, dia punya gitar, belinya waktu SMA. Kemudian sekarang karena sekolah minggu, dia guru sekolah minggu, dia sering bawa gitarnya itu.
Karena dia nggak tahu harganya, dia lupa. Kira-kira dulu harganya berapa, aku lupa. Akhirnya dia bawa itu gitar, masukin ke mobil, hari Minggu turunin ke sekolah minggu, dimain genjreng-genjreng, dimainin sama anak sekolah minggu. Sampai kita mikir, sayang juga ya kalau ini gitar rusak. Coba deh kita beli baru untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi gitarnya kita bisa taruh aja di rumah. Ternyata setelah dicek, loh ternyata harganya mahal. Ternyata harganya tuh gak seperti yang kita mikir dulu. Dulu kan dia beli waktu SMA. Sekarang udah jauh lebih mahal. Setelah kita tahu harganya mahal, kita gak sembarangan lagi sama gitar itu. Kenapa? Oh itu harganya mahal. Amin. Makanya pulang dari tempat ini, saya mau katakan engkau berharga. Karena Yesus mati buat saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Jangan permainkan kasih karunia Pak, Bu. Jangan, kita datang ke gereja perjamuan kudus minta ampun sama Tuhan. Pulang, balik lagi ke dosa yang sama. Yang nipu tetap nipu, yang zina tetap zina, yang curi tetap curi. Dengan alasan, nanti bisa minta ampun lagi sama Tuhan. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Bayangin saudara punya utang 2 miliar. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah saudara, utangmu saya bayarin deh. Jadi kamu gak punya utang lagi. Kira-kira besok mau ngutang lagi gak? Ayo dijawab dong. Masih mau utang lagi gak? Kalau masih mau utang lagi namanya gak tahu diri. Bener, jemaat Bekasi ini mantep memang. Amin. Makanya ketika kita sadar nih, semua hutang dosa kita telah dibayar lunas di atas kayu salib. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita gak mempermainkan kasih karunia kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Karena kasih karunia-Nya Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan katakan gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya sama istri pernah melayani seorang wanita. Dia sama mantan pacarnya pernah menggugurkan kandungannya. Belum nikah, hamil, akhirnya kandungannya digugurkan. Terus sampai dia takut datang sama Tuhan, dia gak berani ke gereja. Bertahun-tahun dia gak datang ke gereja. Pas itu kita ketemu, terus kita ajakin dia ke gereja. Habis itu kita ajak makan, kita tanya, kamu emang udah berapa lama gak ke gereja? Aku udah 3 tahunan gak ke gereja. Terus kita tanya, kenapa? Di situ dia mulai menangis. Aku malu. Aku takut datang sama Tuhan. Kenapa? Karena aku punya masa lalu yang buruk. Aku punya dosa. Sekarang aku hidup dalam penyesalan. Tapi kita berdua, saya sama istri saya, kita layani dia. Kita bilang ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kenapa setia dan adil? Karena Yesus setia menanggung dosamu di atas kayu salib. Amin. Kenapa adil? Karena harusnya saudara yang dihukum, kalau dia gak adil, dia buat aja semua umat manusia selamat. Bener gak? Tapi karena dia adil, dia yang menanggung dosa kita. Apa dampaknya? Ketika kita berdosa, kita datang sama Tuhan, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudaraku. Makanya dengan berani kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan mohon ampun akan segala dosaku. Karena iblis kerjanya 2M saudara. Bukan 2 miliar. M yang pertama, iblis menggoda kita untuk kita jatuh dalam dosa. M yang kedua, iblis menghakimi kita untuk kita gak berani datang sama Tuhan. Kita takut datang sama Tuhan. Kita hidup dalam penyesalan sehingga kita takut datang sama Tuhan. Dan kita terus hidup di dosa yang sama dengan penyesalan kita. Tapi ini kabar baiknya buat saudara dan saya. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mungkin kau hari ini adalah orang yang berdosa. Tapi ketika engkau tahu, engkau diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dia mati buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, kita mengaku dosa kita. Dia setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa, kesalahan dan menyucikan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai.
This is grace. Ini adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Jadi boleh ditampilkan good news-nya adalah kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi ayatnya gak cuma sampai di situ Pak, Bu. Ayat yang ke-8 dikatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia. That's the good news. Bukan karena hasil usaha kita, kabar baik. Tapi jangan lupa ada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 adalah respon kita. Kita lihat respon yang pertama sebelum ayat yang ke-9. Kita lihat. Respon yang pertama ketika kita sadar kita hidup oleh karena kasih karunia. Respon kita adalah jangan ada yang memegahkan diri. Kita lihat ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seringkali kita orang Kristen berasa orang paling suci, paling kudus. Jadi ketika kita lebih baik dari yang lain, kita gak berbuat dosa kayak yang lain, kita ngelihat orang berdosa tuh kayak alergi gitu. Ih kamu orang berdosa, ih kamu kan yang selingkuh sama istri kamu kan, ih kamu kan yang begini, ih kamu kan yang berzina, ih kamu kan yang diomongin orang di mana-mana kan. Seringkali mohon maaf ya, kita orang Kristen lebih jahat dari orang dunia loh. Seringkali kita orang Kristen ngelihat orang berdosa tuh kayak alergi gitu. Tapi kita belajar hari ini karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita gak boleh memegahkan diri kita. Amin. Kalau saudara hidupnya lebih benar dari orang lain, jangan sombong. Kalau saudara hidupnya lebih kudus dari orang lain, jangan sombong. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Makanya Tuhan Yesus tuh paling gak seneng sama ahli Taurat dan orang Farisi. Ada satu perikop di Alkitab, judul perikopnya adalah Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Langsung aja kita lihat Matius 23 ayat yang keempat. Yesus menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang Farisi. Dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mohon maaf ya, kita belajar jangan kayak orang Farisi, jangan kayak ahli-ahli Taurat. Mereka bebanin, ayo dong lo hidup kudus. Lo kalau gak kudus Tuhan gak seneng lo. Padahal di belakang layar hidupnya gak kudus, munafik. Bahkan Yesus gambarkan orang Farisi dan ahli Taurat seperti kuburan. Di atasnya putih, di dalamnya busuk. Makanya Yesus gak senang sama orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka belaga suci, belaga kudus. Tapi sebenarnya mereka gak ngelakuin itu semua. Amin. Kalau ada yang kayak gitu, bertobat saudara. Ketika kita sadar, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hanya karena belas kasihan Tuhan mengampuni dosa kita. Kita gak sombong sama orang lain. Ngelihat orang berdosa tuh jangan kayak, kamu orang berdosa, najis gitu. Seringkali kita kayak gitu loh. Jadi orang Kristen tuh jadi orang yang mau nerima orang apa adanya. Tapi gak sampai di situ. Ajari dia, kasih tahu dia kabar baik. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Makanya kita punya kerinduanku ministry. Salah satu tagline-nya adalah home for the outcast. Kita terima orang-orang yang berdosa. Kita terima orang-orang yang dibuang di luar sana. Kita terima orang-orang yang udah merasa dirinya gak berharga. Kita terima dan kita kasih tahu, this is the gospel. This is the good news for you. Engkau diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita menerima mereka. Amin. Apalagi ciri orang Farisi saudara, kita belajar supaya kita gak memegahkan diri, supaya kalau kita lebih benar dari orang lain biasa aja gitu, gak usah sombong. Kita lihat ayat yang kelima.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya apa? Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka tuh kelihatannya suci, kelihatannya kudus, supaya dilihat orang, wah itu orang suci, orang kudus. Seringkali Pak, Bu, di depan orang kan kita merasa, aduh kita paling suci, paling kudus. Kalau di sosmed ya kan jari-jarimu seperti jari-jari kudus yang mengomentari dasar ini orang lagi gereja diposting, wah lagi gereja diposting ya kan. Lagi gereja, lagi pelayanan, itu roknya kependekan tuh. Sering banget kan kita ngata-ngatain orang seakan-akan kita udah paling kudus. Terus kalau lagi di gereja posting, dengan cahaya-cahaya ilahi itu ya kan. Lagi minggu ke gereja. Amin. Makanya motivasinya harus jelas. Buat jadi berkat atau cuma buat dilihat orang. Amin. Makanya firman Tuhan bilang gini. Semua karena kasih karunia. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat yang ke-6 dibilang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Makanya kita belajar saudara. Karena kita sadar aku orang berdosa, aku penuh dosa, aku diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Aku gak mau menghakimi orang yang berdosa. Kenapa? Karena aku juga orang berdosa. Pak, Bu, kita sama gak? Kita sama gak? Sama. Bedanya apa? Saudara duduk, saya diri. Samanya di mana? Samanya adalah kita semua adalah orang yang berdosa. Semua orang yang berdiri di mimbar ini sekalipun, mereka semua adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa mereka bisa berdiri di mimbar ini? Semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya gak boleh sombong. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, siapapun saudara, engkau boleh melayani bukan karena kuat hebat gagahmu, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Benar gak? Makanya kita gak boleh sombong. Makanya kita gak usah hakimin orang. Kita sama-sama orang. Kita sama-sama orang. Ulang-ulang. Kita sama-sama orang berdosa. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Makanya Tuhan gak mau kita memegahkan diri kita. Saya ada satu quotes buat saudara. Yesus mulia tapi rela dihina. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Tapi kadang kita manusia hina, tapi ingin dipermuliakan. Amin. Respon pertama ketika kita sadar kita diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri mereka. Amin. Makanya di perikop yang sama ketika Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kalau saudara baca di Roma ayat 11-12, Tuhan gak suka orang yang sombong. Kenapa? Karena semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini saudara lihat orang berdosa, jangan kayak orang paling benar lo semua. Amin. Pulang dari tempat ini saudara lihat orang berdosa, jangan kelihatan kayak orang paling suci gitu. Tapi jadilah orang yang mau merangkul. Kenapa? Karena saudara mengampuni, karena saudara sudah diampuni. Saudara mengasihi karena saudara sudah terlebih dahulu dikasihi. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorak. Amin. Ada satu kisah di Alkitab ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi menghadapkan Yesus, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Orang Farisi datang dengan penuh penghakiman. Boleh ditampilkan gambarnya. Saudara ingat scene ini? Ini adalah Yesus ketika dia dihadapkan sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada perempuan yang berbuat zina. Mereka nanya sama Tuhan Yesus, ini orang berdosa nih. Katanya kalau orang berdosa, menurut hukum Taurat, mereka harus dilempari batu sampai mati.
Orang Farisi merasa mereka benar. Orang Farisi merasa mereka adalah orang yang kudus. Ketika mereka merasa benar, mereka merasa kudus, mereka datang dengan penuh penghakiman. Tapi Yesus yang suci, yang kudus, dia gak ikut hakimin. Yesus datang dengan kasih. Yesus katakan, barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang terlebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan itu. Ujung ceritanya saudara udah tahu. Yesus datang dengan kasih karunia-Nya. Gak ada yang lemparin wanita itu dengan batu. Amin. Pulang dari tempat ini jangan jadi orang Kristen yang suka menghakimi orang. Pulang dari tempat ini jadilah orang Kristen yang penuh dengan kasih. Karena engkau telah menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Gak cuma sampai di situ. Saya tutup sama ayat ini. Yesus katakan gini kepada perempuan itu. Dia nanya, ada gak yang lemparin batu? Pada kemana nih orang-orang? Perempuan itu jawab, apa? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus apa? 3, 2 ya. Ayatnya ditampilkan. 3, 2 ya. Apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Walaupun dosa perempuan itu sangat besar, dia kedapatan berzina, harusnya hukumannya adalah mati. Tapi Yesus memberikan dia kasih karunia. Apa yang Yesus inginkan? Responnya. Dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Respon yang pertama, ketika kita menerima kasih karunia, jangan ada yang memegahkan diri. Jangan jadi orang yang suka hakimin orang. Berkaitan dengan ayat yang tadi, masuk ke respon yang kedua, yang terakhir. Respon yang kedua, ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, apa responnya? Hidup gak lagi sama kayak yang dulu, tapi hidup seturut dengan kehendaknya. Amin. Ketika saudara sudah ditebus, tadinya saudara hamba dosa, Yesus bayar saudara. Di atas kayu salib ada pertukaran. Harusnya saudara yang dihukum, harusnya saudara yang menerima hukuman, Yesus yang dihukum. Darahnya tercurah untuk menebus saudara dan saya. Yang tadinya saudara hamba dosa, sekarang saudara adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah dibeli. Amin. Makanya respon yang kedua adalah kita gak hidup semau-maunya kita lagi, tapi kita hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Yang tadinya saudara jatuh bangun dalam dosa, gak mau bertobat, jauh dari Tuhan, sekarang saudara tahu saudara telah menerima kasih karunia. Makanya saudara mau hidup dalam kehendaknya Tuhan. Makanya Efesus 2 ayat yang 10, respon yang kedua tadi dikatakan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita lihat disambung sama ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetap ditampilkan ayatnya. Apa maksudnya pekerjaan baik? Pekerjaan baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Hidup seturut dengan maunya Tuhan. Yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang gak lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita sadar kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita hidup taat sama Tuhan. Kita gak lagi jadi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Amin. Makanya dikatakan gini, karena kita ini apa? Buatan Allah. Setelah itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa setelah dibilang kita buatan Allah, kita dibilang diciptakan dalam Kristus Yesus? Nah ini saudara harus mengerti. Yang pertama, saudara diciptakan segambar serupa Allah, benar gak?
Benar, saudara diciptakan Tuhan, saudara masterpiece-nya Tuhan. Kenapa saudara masterpiece-nya Tuhan? Udah dibuat Allah, udah jadi. Kenapa harus diciptakan dalam Kristus Yesus? Karena tadinya saudara adalah orang yang berdosa. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya adalah ketika saudara percaya sama Tuhan Yesus sebagai Dia Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima yang namanya penebusan. Saudara menerima yang namanya pengudusan. Amin. Setelah itu dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya mau jelasin sesuatu sama saudara hari ini. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik supaya diselamatkan. Agama bilang, ayo berbuat baik supaya kita dapat pahala, supaya kita diselamatkan. Tapi Yesus datang berbeda dengan apa yang dunia katakan. Yesus datang menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita berbuat apa yang baik. Saudara lihat bedanya gak? Agama ngajarin kita berbuat baik buat diselamatkan. Tapi Yesus mengajarkan kita. Dia ciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Respon saudara dan saya yang kedua, hidup seturut dengan kehendaknya. Kenapa? Karena saudara adalah penerima kasih karunia Tuhan. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, semua agama sama lah, ngajarin apa yang baik. Jangan disama-samain bos. Agama lo buat baik supaya diselamatkan. Tapi gue percaya Yesus. Aku telah diselamatkan. Buahnya adalah aku mau melakukan apa yang baik buat Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau kasih saudara penggambaran di sini. Boleh minta whiteboardnya? Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini respon kita ketika kita terima kasih karunia Tuhan. Kita gak mau lagi hidup dalam dosa. Pak, Bu, anak-anak muda di tempat ini, hidup dalam dosa enak gak? Tuh kan, diam-diam aja. Kan kita semua tahu sama tahu, Pak, Bu. Hidup dalam dosa enak gak? Enggak. Hidup dalam dosa enak awalnya. Tapi akhirnya dosa yang akan makan engkau. Dosa yang akan hancurkan engkau. Benar gak? Ada lagi yang lebih enak, Pak, Bu. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Setelah kita diterima sama Tuhan, kita gak mau lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Aku gak mau jadi murahan, karena aku telah dibayar mahal sama Tuhan. Aku gak mau lagi jadi sembarangan, karena aku dicintai Tuhan. Aku gak mau hidup dalam dosa, karena Yesus mati buat menyucikan, menguduskan aku. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Mungkin ini boleh ditampilkan, boleh di zoom. Mungkin ini hidup saudara hari-hari ini. Dosa, kesalahan. Wah, hancur deh hidup saudara. Hancur. Bolak-balik ke dosa yang sama, hancur. Udah gak jelas hidup saudara. Pak, saya hidup dalam dosa, Pak. Iya, saya tahu. Pak, sejarah saya hancur, Pak. Iya, saya tahu. Tapi hari ini kabar baiknya adalah kau menerima yang namanya kasih karunia Tuhan. Semua dosaku dihapus.
dihapuskan dosaku hanya oleh darah. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Pak, saya udah ancur banget Pak hidup saya. Darah Yesus menyucikan engkau. Pak, saya orang berdosa Pak. Yesus mati buat menghapus dosamu. Pak, saya gak layak Pak. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Tapi kalau saudara, Tuhan udah ampuni saudara. Tuhan udah buat saudara yang tadinya hancur, berantakan. Tadinya jelek gak? Jelek. Terus sekarang Tuhan udah ampuni dosa saudara. Putih seperti bulu domba, seperti salju. Apa yang saudara mau lakukan? Apakah saudara akan coret-coret ini lagi? No. Kalau saudara punya sejarah kelam dalam hidupmu, kabar baiknya adalah karena kasih karunia Tuhan kau diampuni. Dan sekarang waktunya kau buat sejarah baru. Yang tadinya hancur-hancuran, ini saatnya buat sejarah baru Pak, Bu. Biar orang boleh ngelihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Pak, saya datang ke tempat ini malu Pak. Saya orang berdosa. Ya, I know it. It's okay. Saya juga nggak mau tahu dosa saudara. Yang paling penting adalah respon saudara ketika hari ini saudara terima pengampunan dari Tuhan. Saudara nggak coret-coret lagi hidup saudara hancur. Tapi saudara buat sejarah baru. Kasih sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang tulis masa depan saudara. Biar pada akhirnya melalui hidup saudara, nama Yesus yang dipermuliakan. Itu respon yang Tuhan mau untuk saudara datang sama Tuhan hari ini. Boleh imam musik maju ke depan. Yuk saudara, mungkin saudara udah jijik. Mungkin saudara udah enek sama hidup saudara hari-hari ini. Pak, saya orang berdosa Pak, saya jatuh bangun dalam dosa. Kemarin saya pelayanan di Kamu. Kerinduanku anak muda. Ada banyak anak muda datang dengan penyesalan. Pak, saya jatuh bangun sama pacar saya Pak. Saya bilang, ya udah, bertobat dong. Masa mau gitu terus sih? Pak, Bu, masa mau gitu terus? Yang tadinya engkau hidup semau-maunya, hari ini karena engkau terima kasih karunia Tuhan. Kau hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Kau gak lagi jatuh bangun dalam dosa. Amin. Jangan buat darah Yesus yang telah tercurah jadi murahan. Karena engkau balik lagi dalam dosa. Mulai hari ini, hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Amin. Hari ini yuk kita mau datang sama Tuhan.